Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. So, the next discussion will be about verb. A verb is what you do. A verb is the action of the sentence. It shows what someone or something is doing. Jadi verb itu menunjukkan apa yang subjek lakukan. Baik subjek berupa person or thing. Jadi dia menunjukkan actionnya. Okay, talking about verb. There will be 5 things that need to be discussed. Jadi bahasan yang pertama mengenai verb adalah tentang formnya, bentuknya. Ada present, ada past, ada participle. Kemudian tentang functionnya. Ada auxiliary atau helping verb, kata kerja bantu. Ada ordinary atau main verb, kata kerja utama. Kemudian objective case. Ada transitive, yaitu yang membutuhkan objek, di mana dia bisa dibagi menjadi ditransitif dan monotransitif. Kemudian intransitif. And then part yang keempat adalah semantic case, dilihat dari sisi maknanya. Ada makna dynamic, ada makna static. Kemudian sentence classification, dilihat dari klasifikasi kalimatnya. Bisa berupa statement atau kalimat pernyataan, kemudian question, kalimat pertanyaan, dan ada command imperative, yaitu kalimat perintah, di mana dia diawali oleh hanya kata kerja, tanpa dituliskan subjeknya. Oke, untuk bahasan lebih detailnya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Talking about form, verb form. Nah, saya sampaikan bahwa dilihat dari bentuknya ada kata kerja present, ada kata kerja past, dan ada kata kerja participle. Present berupa verb infinitive atau kata kerja bentuk ke-1. Kalian biasa menyebutnya verb one. Yaitu contohnya play, watch, go, do, be, etc. Kemudian to infinitive, di mana dia dibentuk dengan menuliskan to di awal bentuk ke-1. Dari play menjadi to play, dari watch menjadi to watch, dari go menjadi to go, dari do menjadi to do, etc. Kemudian additional infinitive, atau kalian biasa menyebutnya verb SES. Nah, ini dibentuk dengan menambahkan S atau ES di belakang verb infinitive. Dari play kita tambahkan S menjadi plays. Dari watch kita tambahkan S menjadi watches. Dari go kita tambahkan S menjadi goes. Dari do kita tuliskan S di belakangnya menjadi does. Nah, dan seterusnya. Oke, bisa dicermati untuk yang form present. Kemudian berikutnya adalah bentuk past, atau kalian biasa menyebutnya dengan kata kerja kedua atau verb to. Pembentukannya ada yang regular dan irregular. Nah, regular ini beraturan dari verb infinitive dengan menambahkan d atau ed di belakangnya. Contohnya, play menjadi played. Nah, untuk yang irregular ini tidak beraturan. Ini ada kolom tersendiri kalau kalian melihatnya dalam kamus. Nah, semisal dari kata go menjadi when, bentuk keduanya. Nah, ini kan tidak beraturan. Sedangkan yang beraturan dengan menambahkan d atau ed. Sementara ini dari bentuk verb infinitive go menjadi when. Nah, dari verb infinitive do menjadi did. Dari verb infinitive be menjadi was atau were. Nah, ini untuk yang irregular. Sekali lagi catatan, untuk yang bentuk past ini ada yang regular dan irregular. Oke, bisa dicermati. Kemudian selanjutnya adalah participle. Nah, di mana participle ini ada dua. Ada past participle atau kalian biasa menyebutnya verb 3, kata kerja ketiga. Ada present participle atau kalian biasa menyebutnya verb ing. Nah, kata kerja dengan ditambah ing. Untuk yang verb 3 atau past participle ini juga ada yang regular dan irregular. Yang regular yaitu dengan menambahkan d atau ed di belakang bentuk verb infinitifnya.
Yang irregular ini tidak ada aturan pastinya. Nah, untuk bagannya atau kolomnya, di kamus kalian juga bisa melihatnya bersamaan dengan bentuk yang pas. Nah, sebagai contoh, dari verb infinitive play, pasnya played, pas partisipalnya juga played. Ini yang regular. Sementara yang untuk irregular, dari verb infinitive go, pasnya went, pas partisipalnya gone. Dari verb infinitive do, pasnya did, pas partisipalnya done. Dari verb infinitive be, pasnya was atau were, pas partisipalnya menjadi been. Nah, bisa dicermati. Itu contoh yang irregular. Dan banyak lainnya, baik untuk yang regular atau yang irregular. Oke, kemudian yang present participle atau verb ing, yaitu dengan menambahkan ing di belakang verb infinitive. For instance, dari verb infinitive menjadi playing, present participle-nya. Dari go menjadi going. Dari do verb infinitive menjadi doing, present participle-nya. Dari be berinfinitif menjadi being, present participle-nya, etc. Ini pembentukannya lumayan mudah, hanya menambahkan ing saja. Oke, bisa dicermati. Ini contoh dalam penggunaan kalimatnya untuk verb infinitif sebagai finite. Subjek berupa frasa, rangkaian kata, equatorial countries, intinya berupa countries, noun. Kemudian finite, verb 1 atau verb infinitif stay. Complement berupa adjektif yaitu hot, karena stay itu intransitif, tidak membutuhkan objek. Hot sebagai complement berupa adjektif. Adverbnya all year round. Nah, kalimat lengkap, equatorial countries stay hot all year round. Kemudian contoh lainnya, berinfinitif dalam penggunaan kalimat. The students write the reports for their weekly assignment. Subjeknya the students. Kemudian finitnya write. Contoh lainnya, we will have a meeting once a week. Nah, have berupa berinfinitif. Dia datang setelah will, model will. Subjeknya we. Bisa dicermati penggunaan berinfinitif dalam kalimat. Oke, next. Penggunaan to infinitive. To infinitive ini tidak bisa berfungsi sebagai finite ya, atau sebagai verb utama. Subjek berupa phrase, the goals, intinya pada goals. Kemudian finite berupa verb 1, stay. Complement berupa adjektif, calm. Kemudian to infinitive, to maintain. Objeknya, objek maintain, politeness, berupa noun, kesopanan. Oke. Contoh lainnya penggunaan to infinitive. Sebagai catatan, to infinitive tidak bisa berfungsi sebagai finite ya. The students write the report to fulfill their weekly assignments. To fulfill, subjeknya the student, finite-nya write. The report sebagai objeknya. Kemudian yang kedua, we will have meeting to be familiar once a week. Subjeknya we, will have sebagai finite-nya, meeting sebagai objeknya. Oke, bisa dicermati penggunaan to infinitive. And next is additional infinitive atau verb dengan SAS, AI disingkat ya. Subjeknya berupa phrase the man, kemudian finite, verb walks, kemudian complement for the government. The man walks for the government. Contoh lainnya penggunaan additional infinitive atau verb dengan SAS. The student writes the report for his weekly assignment. Subjeknya student, singular subject. Maka dia membutuhkan additional infinitive, writes. She has a meeting with her special friend. She sebagai subjek, singular, kemudian has a meeting with her special friend.
Biasanya saya menandai seperti ini. Kalau subjeknya satu, maka dia butuh teman. Temannya apa? Dengan menambahkan SES. Tetapi kalau subjeknya banyak, the students gitu ya, dia nggak butuh teman, jadi nggak butuh SES. Nah, silakan kalian membuat penanda atau pengingat sendiri. Oke. Pause atau verb to, kata kerja kedua, penggunaannya dalam kalimat. Subjek berupa noun, Mr. Gray, name of person ya, nama orang masuk dalam noun. Kemudian venit berupa kata kerja kedua, became. Nah, berarti ini kita anggap kalimatnya sebagai kalimat pause. Kemudian ada complement berupa phrase chairman of the board. Mr. Gray became chairman of the board. Kemudian contoh lainnya penggunaan past verb. The students wrote the report last week. We had a meeting this morning. Oke, bisa dicermati. Kemudian penggunaan past participle atau kata kerja ketiga. Subjek berupa phrase the report. Kemudian venit berupa auxiliary verb dengan ditambah kata kerja ketiga was written. Kemudian objek berupa frasa by Miss Carey. Adverb berupa frasa from Human Resource Department. The report was written by Miss Carey from Human Resource Department. Jadi laporan itu ditulis karena was written. Penggunaan past participle pada kalimat lain. The students are asked to do weekly assignment. The students, kemudian karena students maka memakai to be are asked. To be past participle plus past participle berarti bermakna diminta to do, mengerjakan weekly assignment. Kemudian contoh penggunaan past participle lainnya. We have been familiar for years. Kita sudah saling mengenal bertahun-tahun. Oke, bisa dicermati penggunaan participle. Kemudian present participle atau verb ing. Dalam contoh kalimat, subjek berupa pronoun we, venit berupa auxiliary plus verb ing. Nah, karena verb ing juga tidak bisa datang sendirian, dia harus diawali oleh to be. Dalam kalimat ya. Objek berupa frasa, the TOEIC exercises. We are discussing the TOEIC exercises. Penggunaan present participle dalam kalimat lain. The students sebagai subjek, are writing sebagai venit, the reports now. Kemudian, her motto is learning by doing. Her motto ini subjek, is learning sebagai venitnya. Oke, bisa dicermati. Dari beberapa bentuk kata kerja tadi, ketika digunakan dalam kalimat atau fungsinya bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Ada yang difungsikan sebagai main verb, yaitu per infinitive. Dalam kalimat, contoh kalimatnya, they bite me. Nah, kata bite, you will miss me, kata miss. Nah, ini adalah per infinitive sebagai main verb atau ordinary atau kata kerja utama. Kemudian past, verb past juga bisa difungsikan sebagai main verb atau ordinary. The cat bit him. Nah, dari bite, bit. Nah, menggigitnya. Kemudian main verb berupa kata kerja ketiga, past participle. Passive voice. You are chosen as the leader of your life. Are chosen, dipilih. Chosen itu dari kata choose, chosen. Kemudian a person was given. Nah, given dari kata give, given. Nah, ini berupa main verbnya berupa past participle. Kemudian main verb berupa additional infinitive. She visits me. Visits ini kata kerja utamanya atau venitnya. Main verb berupa past participle memiliki makna aktif. Nah, dia diawali oleh have, has atau had. Nah, the student have understood. Understand, understood. The lesson. The teacher has explained the detail. Has explained. Explained. Nah, ini past participle
memiliki makna aktif, maka dia didahului kalau tidak have, has ya had. Nah, depend on the subjeknya. Apakah subjeknya singular atau plural. Untuk kalimat present, have, has. Untuk kalimat past, had. Semua subjek. Nah, bisa dicermati sebagai pengingat ya. Saya percaya bahwa kalian sudah mempelajari materi-materi ini. Oke, kemudian main verb berupa verb ing. Nah, verb ing ini tidak bisa datang sendiri, pasti diawali oleh to be, baik is, am, or, atau verb be. She is pointing the wall. Nah, is pointing. They should be going by tomorrow. Be going. Going diawali oleh be. Kenapa be? Karena diawali oleh model should. Oke, bisa dicermati beberapa penggunaan kata kerja sebagai main verb atau kata kerja utama atau ordinary. Nah, kemudian dua kolom terakhir adalah auxiliary. Ada primary auxiliary, ada model auxiliary. Nah, untuk primary auxiliary ada be, been, being, is, am, are, was, were, have, has, had, do, did, dan does. Nah, contoh kalimatnya, you are chosen. Nah, are di sini sebagai primary auxiliary. Dia membantu kata kerja chosen untuk membentuk kalimat atau makna pasif. Nah, auxiliary adalah kata kerja bantu. Nah, kemudian yang model auxiliary ini berupa model. Nah, should, will, shall, would, dan masih banyak lagi. Semua jenis model. They should be going by tomorrow. Di sini model should itu membantu kata be dan going untuk membentuk makna akan. Oke, bisa dicermati beberapa penggunaan atau function of verbs as main verb or auxiliary verb. Oke, berikutnya adalah catatan tentang verb function, about verb function. Model auxiliary dengan contoh kalimat Mars should be one of a cold planet. Di mana kata should sebagai model auxiliary itu have meaning, memiliki makna. Dan dia can't be ordinary, selamanya tidak bisa menjadi main verb. Nah, jadi dia selamanya akan sebagai auxiliary. Karena setelah model itu selalu diikuti kata kerja bentuk kesatu. Nah, kemudian catatan untuk primary auxiliary dengan contoh kalimat it is growing naturally. She has arrived safely. Have no meaning. Jadi kata is dan has di sini tidak memiliki makna. Dia sebagai auxiliary kata growing dan arrived. Kata is dan has di sini tidak memiliki makna. Tetapi suatu saat dia bisa menjadi ordinary. Dalam contoh kalimat, Saturn has ring around it. Nah, kata has di sini datang sendirian. Jadi dia berfungsi sebagai main verb atau ordinary. Kemudian dalam kalimat Jupiter is the biggest planet in the solar system. Kata is juga datang sendirian. Dia sebagai main verb ordinary. Oke, silahkan dicermati perbedaan antara model auxiliary, primary auxiliary, dan juga primary auxiliary ketika difungsikan sebagai main verb atau ordinary. Nah, dilihat dari contoh kalimatnya karena akan lebih mudah membedakan fungsinya. Oke, dan juga strukturnya. Oke, next. Objective case of a verb. Jadi dilihat dari sisi kebutuhan objeknya. Ada monotransitif, dia hanya membutuhkan satu objek yaitu direct object. Kemudian ditransitif, dia membutuhkan dua objek yaitu direct and indirect. Kemudian intransitif yang tidak membutuhkan objek. Nah, suatu saat bisa dituliskan oleh complement. Untuk contoh kalimat monotransitif, Romeo, finitnya loves berupa verb, kemudian objeknya Juliet. Nah, Romeo loves Juliet adalah monotransitif, di mana subjeknya Romeo, finitnya loves, objeknya Juliet. Nah, bisa dicermati ya. Kemudian untuk kalimat ditransitif, nah, subjeknya I berupa pronoun,
Give finite-nya verb 1, indirect objeknya berupa pronoun you, kemudian direct objeknya berupa frasa yaitu a gently reminder. Gentle reminder. Kemudian yang kedua, subjek berupa pronoun I, finite-nya berupa verb ke-1 give, direct objeknya berupa frasa a gentle reminder, kemudian indirect objeknya berupa pronoun for you. Nah, ketika dibalik antara direct dengan indirect objeknya. Bisa, kalimat itu bisa berupa I give you a gentle reminder atau I give a gentle reminder for you. Oke, bisa dicermati ya. Kemudian intransitive, nah, tidak membutuhkan objek. Subjeknya berupa frasa the visitors, finite-nya berupa verb kedua came. Nah, kalimat ini sudah lengkap. The visitors came karena tidak membutuhkan objek. Bisa ditambahkan adverb misalnya the visitors came on time atau the visitors came late. Nah, bisa. Tetapi hanya dengan menuliskan the visitors came, kalimat ini sudah lengkap. Oke. Seen from semantic case, dilihat dari sisi makna. Ada dynamic, ada static. Nah, dynamic makna kata kerja itu tetap. Makna kata kerja itu menunjukkan aktivitas untuk dynamic. Sementara untuk static, kata kerja itu tidak menunjukkan aktivitas fisik. Nah, contoh kalimat yang dynamic. He walks. Nah, walks di sini berjalan, ada aktivitas fisiknya. Kemudian I have never tasted anything like this. Kata taste itu ada aktivitas semisal lidah ya. Karena merasakan sesuatu dengan lidah atau kulit. Oke, untuk static, the boy knows the name of every student in this campus. Nah, kata knows itu aktivitasnya adalah dari mind. Nah, dari pikiran ya, mengetahui. Tidak ada aktivitas gerak. Nah, fisiknya. Oke, jadi ini adalah sebagai pengetahuan kata kerja dari semantic case-nya. Seen from semantic case. Next, sentence classification. Nah, terutama saya tekankan pada punctuation mark-nya, tanda bacanya. Dalam buku TOEIC, ada klasifikasi dilihat dari command atau imperative, yaitu kalimat dalam bentuk atau kata kerja dilihat dari bentuk kalimat perintahnya. Nah, ini adalah versi lengkapnya. Statement deklaratif, yaitu berupa afirmatif, bentuk positif. Studying TOEIC is fun, atau bentuk negatif. TOEIC is not difficult. Nah, ini bentuk kalimat statementnya, pernyataannya. Ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif. Kemudian bentuk pertanyaan, question, interrogative. Ada yes no question. Is studying TOEIC fun? Nah, jawabannya atau responsnya bisa berupa yes it is atau no it is. Kemudian yang kedua information question. Di sini responsnya membutuhkan informasi yang lebih panjang. Contohnya, why is TOEIC easy? Because. Nah, karena mengapa TOEIC menyenangkan atau mengapa TOEIC mudah? Karena. Nah, jawabannya lebih panjang. Kemudian untuk command atau imperative. Nah, ini sebagai penandanya dia diawali oleh verb infinitive atau kata kerja ke-1. Nah, ada yang bentuk affirmative atau bentuk positif yaitu bite the bone. Nah, bite the bone. Penulisannya dengan diawali verb infinitive kemudian objeknya. Untuk bentuk negatif dengan menambahkan kata not. Do not bite the bone atau don't smoke. Bisa dicermati bahwa untuk semua kalimat atau salah satu ciri kalimat yaitu diakhiri oleh tanda baca. Baik tanda baca titik, tanda baca question mark atau exclamation mark. Nah. Oke, untuk contoh kalimat imperative. Study the green book. Nah, ini saya gunakan kata the green book karena buku TOEIC itu sampulnya warna hijau. Study the green book. Nah, ini tanda bacanya harusnya exclamation ya, kata seru. Oke. Berikutnya adalah bagian atau part sample question. Nah, jadi pembahasan tentang verb
saya cukupkan, kemudian kita memasuki pada diskusi pertanyaan. Ini adalah contoh pertanyaan yang saya ambil dari buku TOEIC. Please blah 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 me to send the photocopies to the client. Nah, di sini yang kosong yang kita butuhkan apa? Setelah kita cermati bahwa kalimat ini tidak memiliki verb, tidak memiliki venit. Nah, untuk mengisi blank yang tepat adalah remind. Please remind me to send the photocopies to the client. Nah, ini bisa bentuk asalnya adalah berupa kalimat imperative. Remind me. Polite imperative. Nah, jadi harus dianalisis dulu kalimat itu yang kurang apa? Apakah finitnya atau subjeknya atau objeknya? Nah, yang bisa menempati posisi subjek apa? Yang bisa menempati posisi objek apa? Atau kalau yang dibutuhkan finitnya berarti harus kata kerja. Oke. Kemudian sample question number 2. Mr. Follett bla 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 the tax statement in just 30 minutes. Nah, ini ada subjek Mr. Follett. Setelah subjek biasanya finite berupa verb. Nah, berarti pilihannya harus verbnya. Yang bisa menjadi verb mana dari option A, preparation, tidak, preparatory, tidak, prepared, iya, preparing, iya. Antara prepared dengan preparing. Nah, kalau preparing present participle harus diawali oleh to be. Apakah kalimat ini memiliki to be? No. Berarti yang tepat adalah prepared. Mr. Follett prepared the tax statement in just 30 minutes. Nah, bisa dicermati. Kemudian sample question number 3. The items are in stock and blah 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 be delivered tomorrow in order to meet our deadline. Nah, pada blank, sebelum blank ada kata and. Setelah blank ada kata be, delivered. Nah, ini kata kerja utama juga. Ini ada kata and menggabungkan a dengan be delivered sebagai main verbnya. Nah, blank ini kira-kira kalau di belakangnya ada be, berarti yang kemungkinan mengisikan adalah model. Nah, dari option yang mungkin mengisikan adalah kalau tidak must ya might, are be tidak ya, does be juga tidak. Antara must be atau might be. Nah, manakah yang tepat? Nah, setelah kata be delivered ada kata our deadline. Nah, kalau ada our deadline berarti memiliki makna keharusan. Jadi yang paling tepat mengisikan adalah must be delivered tomorrow. Harus dikirimkan untuk memenuhi tenggat waktunya. Oke. So, many thanks guys. Saya cukupkan pembahasan tentang verb dan juga sample question. You still have 7 more part of speech. Ada 7 lagi pembahasan tentang part of speech. Nah, sementara tentang verb, do you have question? Kalian bisa menuliskan dalam grup atau komen. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.